sontak melalui gol spektakuler yang dicetak oleh Michael Kaiser sehingga merubah kembali keunggulan bagi tim Bastard Munchen menjadi 2-1 atas tim Uber. Hal ini pun juga mengisyaratkan bahwa betapa jeniusnya sosok Kaiser mampu memanfaatkan peluang sesulit apapun di depan gawang guna membuktikan kehebatannya pada seluruh dunia di sana. Selanjutnya, merasa senang akhirnya Kaiser mampu mencetak gol yang bahkan dinilai sebagai salah satu gol kelas dunia saat ini. Alexis Ness pun langsung berlari kegirangan menuju arah Kaiser melakukan sebuah selebrasi sembari merendahkan sosok Isagi Yoichi. Ness mengatakan bahwa seperti inilah seharusnya kemampuan seorang pemain jenius yang akan menjadi sosok terbaik nomor 1 di dunia, tak seperti Isagi si pecundang. Tergambar jelas di raut wajah Alexis Ness, ia nampak merasa puas ketika Kaiser mampu mencuri permainan Isagi guna menunjukkan dominasinya pada seluruh dunia. Sontak mendengar perkataan Alexis Ness ini pun, alih-alih senang ataupun gembira, Kaiser malah sangat marah sembari meminta Ness untuk menutup mulutnya agar tak banyak bicara lagi. Hal ini pun bukan tanpa alasan, mengingat gol kedua yang baru saja Kaiser cetak tak lain adalah buah dari hasil kerja keras serta permainan dari Isagi Yoichi. Kaiser sadar sebagai tokoh utama yang membangun set play sesaat ketika menerima bola, menarik perhatian para defender tertuju pada Isagi termasuk Lorenzo, serta membuka celah menerobos pertahanan absolut tim Uber, membuat Kaiser merasa tak terima golnya berasal dari sisa-sisa strategi Isagi Yoichi. Sementara itu di sisi Isagi sendiri, ia pun mulai kembali menganalisis gol spektakuler yang sebelumnya berhasil Kaiser ciptakan setelah mampu merebut secara paksa bola umpan dari dirinya. Isagi mengatakan pergerakan serta tembakan Kaiser sebelumnya adalah sesuatu yang mungkin berada jauh di atasnya dan tak bisa ia tirukan walaupun dalam 10.000 kali percobaan. Namun menariknya justru Isagi malah senang ternyata selama ini Kaiser nampaknya terus saja mengawasi dirinya untuk menciptakan celah agar Kaiser mampu mencuri serta mencetak gol dalam pertandingan. Bahkan keduanya nampak mulai menargetkan untuk mengincar gol ketiga guna bisa membuktikan pada dunia tentang siapakah sosok pemain terbaik dalam tim Bastard Munchen saat ini. Selanjutnya di lapangan, sesaat sebelum peluit kick off dimulai, dengan ketatnya tempo permainan membuat beberapa pemain dari kedua tim seperti Sendo ataupun Corona mulai mengalami kram otot setelah stamina mereka terkuras habis. Hal ini terjadi mengingat Corona yang tak memiliki kemampuan metavision harus bergerak terus-menerus agar bisa mengimbangi kecepatan Isagi yang bermain menjalankan taktiknya dengan sangat cepat. Bahkan kiper tim lawan juga nampak mengalami cedera serius setelah salah mengantisipasi tendangan keras yang dilesakkan oleh Kaiser sebelumnya. Mengetahui fakta ini, sontak langsung memaksa Mark Snavi untuk ikut bergabung menggantikan Sendo serta memasukkan Fukaku Gen yang sebelumnya adalah mantan kiper timnas Jepang menggantikan kiper tim utama Uber di sana. Sementara tak ingin peta kekuatan kedua tim timpang sebelah, Noel Noah pun juga langsung memutuskan untuk masuk menggantikan Corona yang kondisinya saat ini tak bisa dipaksakan lagi. Di mana lantas dengan masuknya kedua master striker dalam pertandingan dipercaya akan senantiasa mengubah aliran permainan, ritme serta tempo permainan lebih cepat lagi daripada sebelumnya. Bahkan di antara kedikdayaan kekuatan dari kedua bintang dunia tersebut, nampak sosok Isagi Yoichi bertekad akan melakukan apapun untuk merebut kesempatan guna bisa mencuri gol terakhir untuk dirinya sendiri di sana. Selanjutnya sesaat ketika kick off kembali dimulai, Snavi yang saat ini telah mengambil seluruh komando bermain sebagai playmaker langsung berteriak pada anak buahnya untuk memainkan formasi berserker, yakni formasi 4-5-1, menumpuk pemain di tengah dengan menempatkan Nico serta Lorenzo maju ke depan. Di mana dengan memanfaatkan metavision milik Nico untuk mengatur serta menemukan celah, ditambah dengan kemampuan dribble zombie ala Lorenzo mampu melewati beberapa pemain lawan.
Hal ini terbukti ampuh bagi para pemain tim Uber untuk mengatur tempo sembari mengalirkan bola lebih cepat dari kaki ke kaki sebelum tim Bastard Munchen mampu berpikir guna merespons serangan tersebut. Bahkan ketika Inzaghi telah mampu memprediksi jalur umpan yang diarahkan Nico guna mengintersep bola, hal ini justru sudah diprediksikan serta didahului oleh Mark Navi yang nyatanya juga mampu menggunakan Metavision mengcounter kemampuan Inzaghi. Tak sampai di situ saja, walaupun sesaat ketika mendapatkan bola Noah juga datang coba menekan Mark Navi bersamaan dengan Inzaghi. Nyatanya hal ini masih belum cukup untuk mematahkan serangan tim Uber di kala Navi mampu mempertahankan bola sangat baik sebelum akhirnya diteruskan pada Lorenzo serta Nico di sana. Bahkan di saat seluruh pemain tim Bastard Munchen terlalu fokus pada Mark Navi yang terus memainkan perannya dengan baik sebagai jangkar. Hal ini pun nyatanya membuka celah baginya untuk memberikan bola terupas ke depan pada posisi Barrow yang sudah berlari di antara pemain belakang tim Bastard Munchen. Di sini tepat sesaat ketika Barrow sudah akan bersiap menendang bola di kakinya, tiba-tiba saja Kaiser serta Inzaghi datang di waktu yang tepat memblocking tendangan keras Barrow sehingga menggagalkan set play mematikan yang dibangun oleh tim Uber di sana. Namun sialnya, ketika tim Bastard Munchen telah keluar dari tekanan tim lawan di jantung pertahanan, Mark Navi lagi-lagi malah kembali mampu membaca arah bola muntah sehingga berhasil ia kuasai dengan baik guna melancarkan serangan keduanya. Dengan pola serangan yang kembali berubah tak seperti serangan pertama, Inzaghi kembali serius mengamati gerak-gerik Navi yang sejatinya merupakan otak serangan saat ini bagi tim Uber. Di mana di satu momen ketika tim Uber mengalihkan bola memfokuskan serangan di sisi kiri lapangan, seluruh pemain depan tim Uber tanpa ragu mulai menumpuk di tengah untuk menyambut bola crossing yang akan dilesakkan tepat di area penalti gawang Gagamaro. Selanjutnya di saat itulah Navi nampak juga bergerak di titik buta para pemain untuk menyambut bola umpan crossing dari rekannya di sana. Walaupun sejatinya Kaiser mampu membaca hal tersebut serta bereaksi mengganggu pergerakan Navi coba mengintersep bola dari kakinya. Namun di sini respon Kaiser malah kalah cepat sehingga meloloskan Navi melompat menyundul bola ke tengah jatuh tepat di kaki seorang Nico. Nico yang tak ingin kehilangan bola berada dalam marking ketat Noel Noah. Tanpa ragu langsung mengirimkan umpan back pass sesuai dengan strategi Navi tepat pada posisi Barrow yang berada di belakangnya. Namun untung saja untuk yang kedua kalinya, Inzaghi yang dari awal telah membaca set play tersebut tanpa diduga mampu melakukan clearance membuang bola tepat keluar lapangan pertandingan sehingga hanya berujung lemparan ke dalam bagi tim Uber. Di sini dijelaskan melalui intuisi serta metadata yang telah Inzaghi kumpulkan dari gerak-gerik tim lawan serta kawan di lapangan. Terungkap satu-satunya alasan bagi tim Bastard Munchen masih bisa bertahan sampai sejauh ini dari serangan bertubi-tubi tim lawan. Ternyata dikarenakan adalah hasil kerja keras 3 orang, yakni Noah, Kaiser serta dirinya yang masih mampu merespon menutup titik vital pertahanan mereka agar tak dimanfaatkan oleh tim Uber. Inzaghi sadar dengan kemampuan Navi yang mampu memaksimalkan efektivitas strategi timnya, sekaligus selalu bisa berpikir lebih cepat untuk memberikan arahan pada anak buahnya di lapangan. Akan senantiasa menyulitkan tim Bastard Munchen saat ini untuk bertahan terlebih guna melakukan counter pada permainan mereka. Bahkan Inzaghi pun sempat putus asa mengingat gaya permainan serta koordinasi tim Uber sangat jauh berbeda dengan tim-tim yang sempat mereka kalahkan sebelumnya, yakni tim Manchester City ataupun tim FC Barca. Di sini menariknya di tengah keputusasaan yang dialami Inzaghi, nampak Noel Noah mulai mendekat menghampiri Inzaghi bermaksud ingin mengetahui pemikiran Inzaghi tentang bagaimana cara agar tim mereka bisa keluar dari tekanan Mark Navi. Noah berkata jika dilihat dari kemampuan sebagai seorang striker, bisa dikatakan dirinya akan lebih unggul dari sosok Mark Navi ketika bermain di lapangan. Namun sayangnya jika dilihat dari keseluruhan kemampuan seorang pesepak bola, dimulai dari aspek kecerdasan, cara berpikir serta hal lain-lainnya, bisa dikatakan bahwa Navila pemain paling hebat di dunia daripada Noel Noah.
Sederhananya, Mark Navi sendiri adalah sosok pemain fleksibel serta serba bisa dalam hal mengembangkan gaya permainan timnya untuk terus mencetak gol. Walaupun di sini sejatinya Noel Noah sama sekali tak bisa memikirkan cara untuk mengcounter permainan Navi, namun ia mulai meminta pada Inzaghi agar lebih bersabar sembari menahan permainannya selama 3 menit ke depan sampai ia ditarik keluar dalam pertandingan. Di sini mendengar seluruh arahan Noah pada dirinya, Inzaghi tanpa diduga malah mendapatkan sebuah ide brilian. Mulai tergesa-gesa berlari menuju arah Raichi guna mendiskusikan rencana yang ingin ia jalankan. Di mana Inzaghi nampak meminta Raichi untuk melakukan marking pada Navi dalam area setengah lingkaran dengan jarak 2 meter jauhnya. Di mana Inzaghi ingin Raichi bisa berada tepat di depan Navi ketika mendribel bola guna memberikan gangguan pada Mark Navi sendiri di sana. Benar saja seperti apa yang telah direncanakan. Sesaat ketika Navi mendapatkan bola setelah lemparan ke dalam yang dilakukan tim Uber, Raichi dengan sangat Spartan langsung bergerak memarking setiap pergerakan Navi yang ia lakukan di dalam lapangan. Walaupun sebenarnya agak sulit bagi Raichi untuk terus mempertahankan posisinya, sembari terus mengganggu pergerakan licin Mark Navi ketika akan mendribel bola. Namun nyatanya berkat tekad kuat serta staminanya yang tinggi, Raichi terus saja mempepet Navi membatasi pergerakannya untuk terus mengalirkan bola. Di mana nyatanya hal inilah yang dari awal memang diincar Inzaghi dengan menempatkan Raichi di depan Navi. Walaupun peluangnya sangat kecil mengingat Navi adalah tipikal pemain serba bisa dalam menciptakan banyak gaya permainan, Inzaghi sendiri percaya marking tersebut akan membatasi jumlah pola serangan tim Uber yang memang sejak awal berakar dari sosok Mark Navi sendiri. Benar saja sesuai apa yang telah ia prediksikan, Inzaghi pun akhirnya bisa membaca pola serangan Navi sehingga membuat dirinya mampu memotong umpan terukur Nico tepat sebelum berhasil dikuasai oleh Don Lorenzo. Namun sayangnya taktik brilian yang telah susah payah Inzaghi bangun bersama Raichi itu pun malah harus kembali kandas ketika Aiku mampu membaca hal tersebut serta meneruskan bola secara paksa di kakinya pada sosok Baru Sohei di depan gawang. Di mana Baro pun yang melihat peluang matang di matanya setelah menerima bola terukur dari Aiku, tanpa ragu langsung melakukan sebuah tendangan keras dan akurat ke arah gawang yang saat ini dijaga oleh Gagamaru.